Sampurasun Baraya Kakak Sadaya. Ketemu lagi di OKB, obrolan Kakak Boy, dengan berbagai narasumber yang datang dari berbagai kalangan dan berbagai latar belakang. Mungkin bukan orang terkenal, tetapi mudah-mudahan obrolan kakak ini bisa menjadi inspirasi buat kalian semua. Boy, kita ikutin obrolan kakak kali ini sampai tuntas. Guys, kemarin kakak udah ke salah satu toko oleh-oleh di Garut, dan kemarin sudah janjian kakak diperbolehkan untuk melihat-lihat proses produksinya. Dan hari ini adalah hari yang dijanjikan, kita akan coba ke sana, ke Bakso Aci Duye. Dan ini kakak udah siap-siap, sekarang kita mau menuju ke sana. Ikuti perjalanan kakak ke Bakso Aci Mang Duye. Sekarang kakak dalam perjalanan menuju Kadungora, kita ke tempat produksinya Bakso Aci Mang Duye. Kurang lebih sekitar 15 menitan lagi kita akan sampai. Dan kita coba ke dalam, mudah-mudahan bosnya yang kemarin kakak temuin di toko bisa ketemu kan. Yuk kita intip ke poin ke dalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kang Nepangkeun sama ya. Kakak Boy. Oke. Sareng Kak. Dera Pak. Kang Dera, kemarin teh kakak udah ketemu sareng bosnya Mang Duye di toko di outlet. Terus mungkin izin boleh bertandang ke sini. Oh, boleh. Gitu ya, sama untuk ngobrol-ngobrol. Ya. Biasa tuh kayak ningali proses produksi dan lain sebagainya. Tapi untuk pertama kakak teh pengen heula ketemu sama orang marketing. Oh, boleh. Ayo, silakan. Siap. Kang Diki, Assalamualaikum. Rada mirip-mirip pemain band ya? Iya. Kang Diki diganggu sebentar boleh ya? Oke, tapi kakak mau buka dulu jaket soalnya rada hareudang dari tadi. Sama Mas saya sih di OKB pakai jaketnya kayak gini ya. Sebentar dulu teman-teman. Oke guys, kali ini kakak tadi sekarang udah buka jaket. Diki, hatur nuhun sudah diperkenankan. Sebetulnya kamari kakak sempat belanja ke outletnya Mang Duye yang ada di Garut sana. Kebetulan ketemu sama si Teteh sama si AA-nya yang punyanya. Dan ternyata ngobrol-ngobrol sedikit rada lumayan. Oke gininya Mang Duye teh lumayan perkembangannya gitu ya. Mulai kapan sih ya Mang Duye teh? Kalau mulainya sih setahu saya sejarahnya gitu cik. Kalau dari bulan kalau nggak salah di Januari tahun 2020. 2002. Oh, baru mau setahun berarti ya. Mau setahun. Ini kan UMKM, ada perhatian khusus nggak dari pemerintah? Perhatian pemerintah belum terlalu sih. Belum terlalu. Paling ada perwakilan seperti dari daerah Garut lah. Dari Dinas Perindustrian ada ngontrol kan dia? Belum lah, sejauh itu belum. Oh belum, atau ngasih pelatihan atau ngasih pengembangan marketing atau gimana? Jadi belum ada dari. Belum ada kalau dari pusatnya. Kalau dari sekitar sini sih lokal udah pernah. Pemerintah setempat. Udah pernah. Mulai dari kecamatan sebenarnya? Ya bisa dibilang seperti itu. Tapi sebatas ngobrolin masalah apa sih? Pengembangan aja. Pengembangan aja. Kalau yang real misalkan stimulan dan sebagainya yang bisa memberikan kemajuan ini belum mungkin ya? Belum kalau menurut saya. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan ini potensial Garut nih. Kakak kemarin ngobrol sama bosnya, cenah dalam 1 bulan
bisa nyampe 5.000 order ya? Oh, Atau lebih? Rata-rata lebih Kak, lebih kalau Sampai berapa tuh? hampir 6.000 lah. 6.000 Bulan. 6.000 order per bulan itu online sama offline ya? Semuanya. Tuh, Pak Bupati, Pak Kepala Dinas 6.000 kali omsetnya 6.000, kalau revenue-nya biasanya 30%-an. Sabaraha, apalagi ini produk makanan. Ini membantu PAD Garut nih sebetulnya. Dia bisa ngambil dana dari luar untuk datang ke sini sehingga diberikan. Seperti itu ya. Yang offline berarti kita sudah ada beberapa outlet nih Bang Duye. Kalau offline sendiri, kalau outlet sih belum begitu banyak ya Kak. Paling masih di beberapa rumah bisa disebutkan seperti itu. Kecuali yang kemarin toko teh yang di sana ya. Kecuali seperti itu. Jadi outlet resmi nama baru ada satu. Baru ada satu di sini saja seperti itu. Nah itu jadi lebih dibantu ke reseller mungkin ya kalau rumah-rumahan ya. iya. Ada berapa reseller? Kalau reseller sendiri kalau di sekitar sini udah banyak sih Kak. Kalau lihat Lebih dari 100 ada lah kalau 100 kalau reseller. penduduk sini? Atau ada yang dari luar? Campur Kak, campur. Artinya tuh, ini sekali deh ya kepada Papayung Agung di Garut, padat karya berarti ya. Bisa Bisa melibatkan warga Garut anu kamari maku Covid tidak punya pekerjaan, ya ayeuna dibantu ku Mang Duyeh ya. Jadi punya pekerjaan. Alhamdulillah. Mereka rata-rata ya malamun perkiraan ya, mudah-mudahan bukan rahasia perusahaan. Satu reseller perkiraan Kang Diki 1 bulan mereka dapat berapa kira-kira? Kalau Revenue take home pay-nya. Kalau untuk rata-rata per reseller Dapat 2 kurang juta? lebih rata-rata di bawah segitu. 1,5 juta? 1,5 juta kurang lebih. Masih rada mendekati UMR Garut UMR tuh. Garut mendekati. Mendekati UMR Garut kan 1,8, ya 300.000 deui. Lumayan lah sampai di Lumayan. rumah kan Kak, sampingannya. Jaba ieu mah di rumah tidak working hour nggak ada ya. Tuh, Mang Duyeh ini ngebantu menyelesaikan masalah tenaga kerjaan sebetulnya. Sedikit solusi. Jadi maknya sih yang gini nggak ada perhatian. Kita bicara soal itu tadi yang offline-nya. Jadi lebih banyak menggunakan strateginya reseller gitu ya. Distributor mungkin ya. Atau beda lagi? Kalau distributor disebutnya mungkin di sininya. Oh, di sininya. Tapi buat mereka reseller. Ada reseller, ada dropshipper juga Kak. Oh. Kalau dropship mungkin karena online. Kalau dropship dia nggak perlu ada modal, dia tinggal iklan aja, nanti kita supply barang. Jadi model kakak nih di IG followernya udah sekian ribu. Nah, kakak tinggal iklan aja. Iklan, Nanti ada yang order, tinggal kontak dapat kita. fee. Online udah kemana aja? Apakah buka toko atau sama juga di sifatnya di dropship atau ada reseller juga? Kalau di online sama Atau juga. punya website sendiri? Kalau website sedang proses Kak, mau penyelesaian sebentar lagi. Building. Kalau untuk online udah banyak reseller, dropshipper juga udah banyak, ya kurang lebih beberapa pulau juga udah masuk lah barang itu. Oh, itu di Jawa Barat tunggu itu? Udah keluar Kak, Udah keluar pulau. Sampai- Yang paling jauh ke mana? Kendari udah ke sana, Sulawesi? NTB udah Kak. Tenggara Barat ya. Ke Papua ya? Papua baru kontak-kontakan di online, tapi untuk proses pengiriman Belum. mudah-mudahan secepatnya. Secepatnya. Deal, gitu. Konsentrasi nih yang paling banyak order di mana? Kalau konsentrasi fokus kebanyakan di daerah Surabaya sama Malang seperti itu, Yogyakarta. Memang kalau Malang masuk akal sih karena di sana wisata kulinernya lumayan. Jogja juga sama. Ini yang paling khas dari Mang Duyeh naon sih? Ya differential value-nya sehingga orang punya atau Kang Diki boleh rekomendasi ke yang nonton. Keuntungan kalau beli bakso aci Mang Duyeh ini loh gitu. Keuntungannya di sini mungkin ada yang satu nanti ada join digital marketing. Nanti diajarin jagoan WhatsApp seperti itu Kak. Ada trik-triknya untuk bisa jualan lebih bagus lagi. Satu itu, yang kedua mungkin dari segi kemasan atau misalkan produk beda dari yang lain Kak. Dari segi kemasan sendiri bisa nanti teman-teman lihat sendiri. Jadi kemasannya Instagramable banget gitu kalau kata Instagramable anak-anak banget. sekarang gitu Kak. Nanti bisa dilihat ya, makanya yang penasaran
segera dicek. Kakak kayak jadi berminat untuk ikut jualan Mang Duyeh. Dan ini teman-teman, sorry itu kakak datang ke sini ini inisiatif sendiri, bukan endorse. Jadi ini sekali lagi bukan endorse ya. Tidak ada hubungan apapun juga dengan Mang Duyeh, tetapi dengan pemaparan tadi ya cukup menarik juga. Itu kan tadi buat reseller ya, yang mau kerjasama. Sekarang buat user langsung atau pembeli konsumen langsung, penikmat langsung. Naon sih rasa yang berbedanya dari Mang Duyeh ini yang ini loh beli Mang Duyeh itu bakal kayak gitu. Kalau untuk rasa yang mungkin disebut berbeda sama yang lain, mungkin dari isi dari bakso itu tersebut. Lebih banyak apa mah? Punya rasanya ciri khas? otentik gitu kak, beda sama yang lain. Rempah-rempahnya gitu ya? Rempah-rempahnya utama. Boleh kakak tanyain ingredientsnya atau janganlah itu rahasia perusahaannya. Nanti ada di belakang itu kak. Rahasia perusahaan itunya. Nanti kayak bisa pada nurutan tuh. Tapi tadi kakak lihat ketika masuk ke sini ada beberapa merek tuh, ada beberapa produk tuh, ada tempenya, ada memang itu juga sudah mulai produksi atau memang sekarang fokusnya di acinya dulu, di bakso acinya? Kalau untuk tempe sendiri itu sudah sebelum bakso aci. Oh, malah sebelum. Jadi untuk sekarang fokusnya ke bakso aci. Seperti itu. Atau memang karena lagi booming bakso aci, jadi bosnya pinter ya, fokus lah ya nu booming nah gitu. Karena kemarin lagi pandemi, mendingan kan menguntungkan heula yang masih kena taram-taram kita cut dulu. Ya itu salah satu strategi bisnis. Iya. Ada produk apa aja nih di sini yang selain bakso aci? Kalau untuk sekarang masih fokus bakso masih aci. fokus bakso aci kak. Dengan 5 varian rasa itu. Oh, apa aja tuh? Ada 5 rasa tuh apa aja varian? Kemarin nyobain yang kemasannya warna apa kak? Kuning. Kuning murni ya, sumsum. Kuning. Kok kakak sih tadi tingali naon etana. Ada varian apa aja? Tadi yang kuning yang kemarin kakak cobain ya memang kalau kenyal bakso acinya standar ya boleh kakak bilang harus jujur ya. Standar lah. Tapi memang dari sisi kuahnya, bumbunya memang rada beda. Biasanya bakso aci yang lain lebih mengandalkan pedasnya. Level pedas. Kalau ini gurih-gurihnya rada beda. Biasanya kan bakso aci teh ladana level sekian. Gitu. Udah unggul gitu. Iya mah memang henteu. Beda ya. Mang Duyeh henteu. Coba ceritain lagi. Tadi ada yang kakak kemarin cobain sumsum, terus ada ekstra tulang rangu. Ada ekstra geprek. Ekstra geprek kayak gimana tuh? Ekstra geprek ya lebih ke geprek gitu kak. Ayah hayamna? Ada di dalamnya. Dalamnya ada. Oh gitu. Terus? Udah dari geprek udah, terus travel edict ada juga kak. Travel edict Jadi naon tuh? cocok buat yang lagi Camping. jalan-jalan, camping seperti itulah kurang lebih. Kumaha teh jadi penasaran nih. Ada contohnya nggak? Bisa di Kang Agus ini Kang Agus. di sini Kang Agus, di sini. Ini Kang Agus juga Kang Agus juga salah satu marketing. orang marketing ya. Kang Agus nggak in frame, agak maju dikit. Nah, ini Kang Agus. Kalau ini tadi kakak bilang seperti pemain band Ian Kasela menurutnya. Yang lain aja kak. Kalau Kang Agus seperti pemain Persib, Deddy Kusnandar. Betul kak. Nomor 11. Ini soalnya pakai Persib nih. Mau aing ya. Mau aing. Orang Sunda mah harus Persib. Kang Agus coba ceritain tadi. Kalau yang travel edict itu jadi perpaduan dari sumsum, geprek sama cincang dalaman bakso acinya. Jadi di dalam travel edict itu ada 3 macam bakso aci, rasa sumsum, geprek sama yang cincang. Terus bumbu kuahnya spesial, ada kayak opor-opornya gitu. Oh, gitu ya. Atau kakak boleh nanti lihat-lihat ke dapur, ke tempat packing, boleh? Atau jangan itu? Boleh dong. Boleh ya? Boleh. Boleh. Sambil nyobain juga kan kak. Nyobain harus beli. Oh, nggak apa-apa. Sorry, kakak mah suka beli nggak. Oh gitu. Jadi ini buat membudayakan juga buat semuanya. Meskipun kakak nih sekarang ngevlog kayak gini, tapi kalau yang harus beli nggak minta gratisan. Jangan bangga dengan yang gratis. Nah, asik. Gitu. Jangan bangga yang gratis. Udah kena kita kenal. Oh ini jangan ya. Bisnis is bisnis gitu ya. Ini juga pembelajaran buat yang lain. Udah kena saya temannya Kang Agus sih. Kang Agus lagi usaha apa? Oh, dikoronyo. Mau maju-maju atuh. Harusnya didukung ya. Didukung, dibeliin. Itu orang Sunda harus kayak gitu. Jadi jangan ini ya. Tadi kakak lupa pertanyaannya.
Jadi kalau nanti kakak boleh jalan-jalan ke dalam dan kalau perlu nanti kakak beli buat oleh-oleh ke rumah buat anak-anak. Nih sekarang satu lagi nih, tadi kan lebih fokus ke online ya? Iya, ke online. Ke online. Nah sekarang kenapa sih online itu yang dipilih sebagai salah satu strategi untuk pemasaran? Karena mungkin pertama ya kalau misalnya di online itu lebih gampang untuk mencakup konsumen atau agen atau resellernya. Bisa sadunia gitu ya? Bisa alam dunia. Bisa sedunia kan ini fokusnya ke seluruh Indonesia gitu ya, seluruh Indonesia. Jadi untuk memudahkan dari memperkenalkan produk, keduanya jadi kita iklan juga di media sosial. Boleh dong nanti beriklan di channelnya kakak. Nah, ya bisnis, ya bisnis. Sebetulnya nih mungkin Mang Duyeh ya. Iya. Mang Duyeh punya produk aci, punya tempe dan lain sebagainya gitu ya, keripik tempe dan lain sebagainya. Ini kalau bakso acinya baru 1 tahun tadi, Kurang gitu lebih. ya, baru 1 tahun. Tapi Mang Duyehnya sendiri udah, karena ada kopi juga gitu. Iya. Hebat. Kang Atang nih hebat. Boleh yang tadi Ya. soal kopi. Nah. Untuk sejarah kopi Duyeh sendiri itu dulu sebelum ada produk bakso aci, lebih dulu ada kopi dulu Kang. Malah dulu di sini ada tempat bisa disebut tempat nongkrongnya anak daerah sini, Kayak kafe gitu ya. kedai lama di Oh, sini kedai. buka. Jadi kedai kopi namanya Kopi Duyeh Kang. Enak. Kopi Garutnya. Kopi Garut. Papandayan apa mana? Kalau nggak salah ya Papandayan. Papandayan. Kalau nggak salah. Oke, hatur nuhun Kang Diki. Ini mungkin Kang Agus lagi kerja ya, kakak rempongin. Ya ini kakak tadi janji teh mau nagih nih. Boleh nggak diajak jalan-jalan ke dapurnya, ke tempat packingnya, Boleh, ke boleh tempat banget, produksi. Ya, Assalamualaikum sadayana. Boleh kasih dadah-dadah. Nih, Akang yang pakai ikatnya mirip-mirip sama saya, Kang. Serang sana Mino, Kang. Pak Edi. Pak Edi udah berapa lama kerja di sini? 3 tahun lebih nunggu ya. Tapi asiknya kerja di sini asik ya. Mantap. Terus ini teman-teman yang kerja kebanyakan orang sini sekitar atau ada yang dari luar? Kebanyakan sekitar. Kebanyakan sekitar. Lumayan kan di masa pandemi ini dapat penghasilan dari Mang Duyeh? Alhamdulillah. Jadi mau bantu ya. Ini Akang yang di belakangnya juga kopinya bagus. Kang lagi Kang? Kang Omai udah berapa lama kerja di sini? Sama sih, 2 tahunan, 3 tahun. 2 tahun, 3 tahun. Cuma Kang kesan-kesannya kerja di Mang Duyeh? Alhamdulillah, teman-temannya asik kerja seperti kayak keluarga sendiri. Seperti kayak keluarga sendiri. Oke, hatur nuhun Kang. Sadayana hatur nuhunnya. Jadi obrolan kita sudahi saja sampai di sini. Buat teman-teman, mudah-mudahan obrolan ini yang terinspirasi untuk membuka usaha, bekerja sama dengan Kopi Duyeh, silahkan. Nanti boleh keterangannya atau kontak personnya nanti kakak sampaikan di deskripsi video ini. Oke? Dan seperti biasa, ketika kakak closing di obrolan kakak boy, it is good to be important, but more important to be a good person. Memang baik jadi orang penting, tetapi lebih penting jadi orang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.